DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) menjadi UU pada rapat paripurna pada tanggal 15 Juni tahun 2021. Setidaknya ada 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua, yang terdiri dari perubahan pada 18 pasal dan penambahan 2 pasal baru. Revisi RUU ini diharapkan mampu mengakomodasi perlunya pengaturan kekhususan orang asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberi dukungan bagi masyarakat adat. Ketua Gerakan Indonesia Optimis Ngasiman Joyonegoro menyampaikan, penetapan UU Otsus Papua Jilid 2 merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam membangun Papua. Di dalamnya sudah mempertimbangkan aspek-aspek sosio-kultural. Roadmap pembangunan Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Grand Design Pembangunan Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kata Ngasiman Joyonegoro dalam webinar bertema, Papua Kita. Outlook pembangunan Papua pasca ditetapkan perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Webinar yang digelar Gerakan Indonesia Optimis dan Lembaga Kajian Nawacita ini dihadiri Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw sebagai keynote speaker. Sebagai narasumber adalah Tony Wangge, anggota Majelis Rakyat Papua sekaligus Ketua PWNU Papua, Margareta Hanita, akademisi Universitas Indonesia, Pendeta Freddy Hatoam, tokoh masyarakat Papua, dan Rida Saleh, aktivis HAM dan lingkungan. Acara yang dipandu Faiz Zawahir Muntaha tersebut juga dihadiri oleh para penanggap, yakni Laksamana Muda TNI Soleman B. Ponto, Letjen Ediwan Prabowo, Idrus Alhamid, dan pakar kebijakan publik Rian Nugroho. Menurut Komjen Pol Paulus Waterpauw, pengesahan revisi UU Otsus Papua adalah kado indah bagi kemerdekaan Indonesia. Perubahan-perubahan yang ada dalam UU Otsus Jilid 2 telah mempertimbangkan keadilan dan perlindungan hak politik orang Papua. Sehingga akan membawa dampak positif terhadap pembangunan Papua, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua serta keamanan dan ketahanan nasional, kata Paulus Waterpauw yang mengajak sama-sama memerangi pandemi COVID-19 dan menyukseskan PON Papua. Menurut Pendeta Freddy Hatoam, selama ini ada stereotip bagi wilayah dan orang Papua sebagai bagian belakang dan terbelakang di Indonesia. Hal itu seharusnya diubah dengan memandang Papua adalah provinsi paling luar biasa, pintu gerbang Nusantara yang menghadap langsung ke Pasifik. Selain itu, ia mengingatkan kepada orang-orang Papua agar tidak melupakan kehadiran orang luar Papua. Penetapan Otsus Papua Jilid 2 adalah anugerah Tuhan, karena dengan adanya hak otonom kepada daerah menjadikan orang Papua memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan daerahnya, sehingga pembangunan Papua bisa sesuai dengan cita-cita dan keinginan orang Papua, katanya. Pendeta Freddy Toam juga mengajak kepada semua pihak bersama-sama membangun masyarakat Papua yang harmoni, hidup dalam kerukunan dan perdamaian. Terima kasih kepada para perancang Otsus Jilid 2 karena sudah ada kebijakan yang melindungi hak politik orang asli Papua sebagai bentuk affirmative action untuk masyarakat Papua, katanya. Margareta Hanita berpendapat affirmative action dalam iklim politik Papua adalah hal yang sangat dipertimbangkan, sehingga aspek adat, agama dan hak asasi manusia menjadi pertimbangan utama dalam menyusun UU Otsus Papua. Menurut Hanita, otonomi khusus merupakan bentuk akomodasi politik identitas di negara yang multikultural seperti di Indonesia, khususnya di Papua. Hanita menyampaikan pesan yang diterimanya ketika melakukan penelitian di Papua dari para tokoh dan narasumber yang dia wawancarai bahwa, sangat mudah bagi orang untuk menjadi bagian dari Indonesia, tapi maukah orang Indonesia menjadi Papua? Saya mengajak kepada para peserta yang hadir untuk menjadikan Papua menjadi bagian dari diri setiap orang.